Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Para pendengar radio Silaturahim, pemirsa TV Rasil yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Alhamdulillah, ini ucapan yang terbaik. Karena nikmat Allah tidak terhingga. Banyak sekali yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kewajiban kita hanya mensyukurinya, menempatkan nikmat itu pada tempatnya. Kita gunakan untuk ibadah dan berbuat kebaikan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan demikian, maka Allah pun akan memberikan tambahan. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema al-wala wal bara. Artinya, bagaimanakah sebenarnya sikap seorang beriman dalam menghadapi kehidupan antara suka dan tidak suka, senang dan tidak menyenangkan. Ada kebaikan, ada keburukan, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, hidup di tengah gejolaknya kehidupan seperti ini, bagaimana mestinya seorang beriman menempatkan diri? Karena ketika Allah membagi rahmatnya beraneka macam pada hamba-hambanya, ada yang diberikan kekayaan, dengan mudah menjadi orang kaya. Ada yang tidak diberikan kekayaan, tapi diberikan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain. Atau tidak diberikan pengetahuan agama yang mendalam, tapi diberikan kelebihan-kelebihan yang lain. Sehingga variasi ini sebenarnya menjadi modal utama untuk fastabiqul khairat. Tapi dalam kehidupan tidak semuanya menjadi baik. Karena jalan dibentangkan ada dua jalan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Ada malaikat, ada juga setan. Manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal budi, hati nurani. Tapi jangan lupa, juga manusia ada nafsu. Maka disinilah letaknya. Apakah dia mampu memposisikan dirinya eksis dalam kehidupan sebagai manusia sejati, atau ternyata dalam kehidupan dia tergoda sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu luntur ketika sudah berhadapan dengan godaan di sana sini, gebiarnya dunia, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya semu dan relatif, tapi justru menjauhkan dirinya dari kebenaran itu sendiri. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Nah, ada istilah al-wala wal bara. Loyalitas, kesetiaan, ketaatan
seseorang diberikan kemana, ditempatkan kepada siapa, dan harus bagaimana, serta sikap yang disebut wal bara', berlepas diri, bahkan antipati terhadap segala bentuk kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kedzaliman, kemaksiatan dan kedurhakaan. Di sini kita menentukan seberapa jauh dirinya sebagai orang beriman. Jika benar orang beriman, maka dia akan menempatkan kesetiaan yang disebut al-wala, ketaatan, loyalitas, itu akan ditempatkan pada skala prioritas Allah, Rasul, dan orang beriman. Kecenderungan hatinya, kesetiaannya kepada kebenaran. Jadi dia tidak pernah menempatkan loyalitas, ketundukan, dan kesetiaan kepada hal-hal yang negatif. Segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, hati orang beriman tidak akan pernah cenderung. Bagaikan air di atas daun keladi, kalis kalau orang Jawa bilang, dia tidak pernah akan menyatu terhadap segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan. Orang beriman tidak pernah ada kompromi dan tidak pernah tersimpan di hatinya. Karena orang beriman senantiasa kecenderungan hatinya adalah kepada nilai-nilai keutamaan yang dibenarkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya, serta menjadi pakaian orang-orang beriman yang mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mereka ruku dan sujud tunduk kepada aturan Allah SWT. Sedangkan terhadap segala bentuk kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan, kezaliman, dan kejahatan-kejahatan lain, dia akan berlepas diri, bahkan menolak dengan sikap antipati. Inilah barangkali yang dimaksud dengan al-wala wal bara'. Ayat yang saya baca tadi pada mukadimah terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 yang menggambarkan bagaimana sikap hati orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, anna fikum Rasulullah, sesungguhnya ada di tengah-tengah kamu utusan Allah. Di zaman kenabian, ketika baginda Nabi masih hidup bersama para sahabat dan umatnya, beliau mengatakan, takunun nubuwata fikum, kamu berada pada zaman kenabian. 23 tahun beliau bersama umat, membacakan, mengajarkan, menjelaskan tentang Al-Quran. Dimulai dari Iqra sampai ayat yang terakhir yang turun, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. 23 tahun beliau praktekkan dalam kehidupan dengan lengkap dan sempurna. Bahkan menjadi ciri khas agama Islam adalah sumuliyah wa takamuliyah, lengkap dan sempurna, mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Ada di tengah-tengah kamu. Hari ini secara fisik baginda Nabi telah tiada, tapi yang beliau tinggalkan masih ada, yaitu Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau, yang beliau ajarkan, beliau bacakan, beliau terangkan, beliau jelaskan kepada umatnya, dan kemudian penjelasan-penjelasan beliau yang kemudian tersimpul pada sunnah Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah kita. Itu artinya apa? Permakluman yang Allah maklumkan kepada kita umat Nabi, jangan kau lupakan. Kau harus hormati apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Loyalitas harus diberikan ke sana. Kecintaan kita, kesetiaan kita
ketundukan kita, dan bahkan rasa bela agama itu tertanam di dalam jiwa orang-orang beriman. Jiwanya menyatu. Dan inilah yang diwasiatkan baginda Nabi, taraktu fikum amrain la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat buat selama-lamanya, yaitu dua qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Ini yang harus dipegang teguh. Kalau orang Jawa bilang gondelono waton. Waton itu pegangan yang kuat. Bahkan wasiat Rasulullah, fatamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Pegang teguh dia dan gigit dengan gigi geraham kamu. Karena gejolak kehidupan, gonjang-ganjingnya jagat ini kadang-kadang mengendorkan pegangan kita, bahkan bisa pegangan kita terlepas. Apalagi pada akhir zaman kehidupan yang modern seperti sekarang. Penyerbuan orang-orang kafir tidak hanya dilakukan penyerbuan secara fisik. Kalau mereka bisa, mereka akan habisi umat Islam. Ini dalam sejarah. Terbukti 200 tahun perang salib pernah terjadi. Upaya mereka ingin menghabiskan umat Islam. Tapi ternyata 200 tahun lamanya berperang. Orang-orang salib yang mereka bersekongkol seluruh Eropa dengan mengerahkan dana dan daya. Pendekar-pendekar pilih tanding semua diturunkan. Ternyata hasilnya jauh dari rencananya. Umat Islam tidak habis. Mereka baru tahu ternyata kalau umat Islam itu diperangi makin galak. Semua kekuatannya akan kerahkan, lebih baik mati berkalang tanah. Maka muncul istilah iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangankan yang ahli agama, yang tekun ibadah, yang punya akidah, yang hidup di atas kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah. Yang tukang keplek aja. Kerjanya keplek, adu jago. Kadang-kadang ya macam-macam lah, minum sekali-sekali, tapi lama-lama berkali-kali. Suruh sholat marah. Tapi kalau Islamnya diganggu lumayan. Gini-gini juga saya ini orang Islam. Saya tidak rela Islam saya diganggu. Saya tidak pernah ganggu ke orang kok. Kenapa agama saya diganggu? Saya lebih baik mati membela agama saya. Itu yang paling jelek dari umat Islam lumayan. Maka jangan sekali-kali melecehkan Allah, satu. Yang kedua, jangan melecehkan kitabnya Al-Quran. Dan yang ketiga, jangan lecehkan itu nabinya. Kalau tiga ini, maka tidak ada lain kecuali harga mati. Dia rela mati berkalang-kalang untuk membela keyakinannya. Ini yang tidak dimiliki orang lain. Maka kalau Islam diperangi secara fisik, mereka bangkit semangat. Ini kesempatan saya mati syahid. Maka syahid itu para sahabat rebutan. Dalam kisah banyak sekali tarikh para sahabat. Ada yang waktu Nafirul Am, panggilan perang Rasulullah menghadapi orang-orang kafir. Sedang panen, kebunnya panen korma. Istri cantik baru dinikahi. Tapi begitu mendengar panggilan Rasulullah menghadapi orang kafir, dia siap, dia tinggalkan itu semua. Itu orang beriman. Di tengah peperangan ada seorang sahabat yang bawa bekal segenggam korma. Tengah hari lagi perang, dulu perangnya kan taburan kayak orang Indramayu kalau tawuran, atau orang Jakarta itu biasanya tawuran kayak orang main bola, tapi perang dengan pedang, dengan tombak. Dia lapar, minggir keluar dari medan perang. Rasanya supaya lebih kuat lagi, tapi terlalu lama untuk menghabiskan segenggam korma. Dia buang, saya sudah mencium baunya surga. Dibuang itu korma, masuk ke medan perang. Ini semangat jihad orang-orang beriman.
maka tidak bisa diperangi. Di mana saja umat yang diperangi, silakan. Umat Islam tidak akan habis. Kenapa? Faktornya bukan karena hebatnya orang Islam, karena pertolongan Allah. Surat As-Saff disebutkan di sana yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah, ingin menghapus Islam dari muka bumi, ingin menghabiskan umat Islam. Tidak suka mendengar suara azan, tidak suka mendengar kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dia tidak suka kepada Nabi dan seterusnya. Maka dengan rekayasa, dengan segala macam cara, bagaimana supaya cahaya Allah itu padam dari muka bumi? Mereka lupa. Allah yang ingin menghidupkan cahayanya. Karena Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Islam, agama, maka kami pula yang akan menjaga. Dia nggak tahu. Maka ketika umat Islam dizalimi, Allah turunkan tentara yang tidak dilihat oleh manusia. Para malaikat menjadi tentara-tentara Allah. Dan semua makhluk bisa jadi tentara. Namrud itu mati kenapa? Bukan senjata. Allah utus tentara satu, nyamuk masuk ke hidungnya. Ini bukan sembarang nyamuk. Dikol begitu makin ke dalam, dipitet begini tidak mati, malah masuk ke dalam lagi. Akhirnya kelabakan tidak karuan. Walaupun raja segala macam, kalau hidungnya ditusuk sama nyamuk, kemudian akhirnya mati, kepalanya dibenturkan kepada benda yang keras, tembok atau apa. Mati. Fir'aun yang membunuh Bani Israel. Karena dia menerima informasi dari para peramalnya bahwa negeri Tuhan ini akan dihancurkan oleh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Maka seluruh tentaranya dikerahkan. Dengan pedang terhunus, jagani wong meteng. Jadi orang mau lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel ditungguin. Kalau laki-laki, bunuh. Kalau perempuan, dihidupkan. Biarin. Disitulah lahir Nabi Musa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Dia yang terbaik adalah rencana Allah. Bisa diselamatkan, bebas dari tentara. Bayi melawan tentara. Justru bayi ini yang menghancurkan Firaun yang sombong itu, yang mengaku dia sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Allah punya banyak rencana yang dikehendaki dengan menyelamatkan hambanya. Mudah sekali bagi Allah. Walaupun harus hanyutkan ke sungai. Dan aneh itu, bayi yang dihanyutkan sungai belok ke taman, tempat pemandian para permaisuri Firaun. Nah, langsung diterima oleh yang muslimat, Aisyah, yang nggak punya anak. Dirawat, dipiara dengan baik. Ketika Firaun membunuh, ini rupanya bayi yang diramalkan akan menghancurkan kerajaanku. Sekalipun raja yang bengis, kasar, tetapi eleh ku air mata istri. Kalau perempuan sudah merajuk, perempuan sudah membujuk, ya walaupun kumis sekepel, lengser kumisnya. Ini Firaun juga kalah sama bujuk rayu perempuan istrinya. Disitulah hanya dilindungi oleh bujuk rayu. Zahiriahnya, oleh rayuan seorang istri, jangan, barangkali ini menghibur saya dan seterusnya. Sampai dewasa, dia dibesarkan di istana. Justru dia yang menghancurkan Fir'aun itu. Jadi Islam punya Allah. Ayo al-ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana ketika dunia terjadi pergolakan, pertarungan antara hak dan batil, yang benar dan yang salah. Satu sisi ada setan, tapi sisi lain ada malaikat. Satu sisi ada nafsu, tapi sisi lain ada hati nurani, ada akal budi. Jadi pertarungan dalam kehidupan ini terlihat. Sebenarnya itu ingin menguji siapa sebenarnya diri ini. Tiap-tiap kita diuji sejauh di mana kualitas diri ini. Apakah dia mempertahankan eksistensi dirinya sebagai manusia, atau sebenarnya manusia murahan yang memang tidak
bernilai dan tidak berkualitas. Dengan dua qala yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, manusia akan menjadi berkualitas. Jika kedua ini dipegang teguh, kemudian menjadi guidance dalam hidup ini, dia yang akan mengantar kepada kehidupan sejahtera dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah itu akan ada. Nah, bagaimana sikapnya? Nah, itu tadi, sikap orang beriman yang senantiasa ada dua. Al-wala wal bara. Orang beriman akan memberikan walanya, loyalitasnya, kesetiaannya kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Kepada kebaikan dan keutamaan, pada keadilan dan kemuliaan. Itu orang beriman. Dan bersikap antipati terhadap segala bentuk kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kezaliman, ketidakadilan. Orang beriman tidak pernah akan kompromi. Dia bersifat wal barok, berlepas diri, antipati, bahkan memusuhi terhadap segala bentuk ketidakadilan. Hal ini diukir, diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu itu ada utusan Allah. Yang sekarang masih ada peninggalan beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, manhaj beliau. La yuti'ukum fi katsirin minal amri. Jika ia Rasul, Nabi, Islam itu harus mengikuti kebanyakan kemauan kamu, tunduk kepada kamu manusia. Fi katsirin minal amri, dari banyakkan urusan, la anittum, justru akan menyusahkan kamu sendiri. Jadi orang yang tunduk kepada Islam, bukan Islam dijadikan hujah untuk mengikuti kemauan orang banyak. Alasannya demokrasi, alasannya hak asasi manusia. Al-Quran hanya dijadikan sebagai sebab dalih untuk menguatkan bentuk kekafiran dan kemauan mereka. Susah nanti. Orang ikut kepada apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Walakinallah. Tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, menanamkan kepadamu orang-orang beriman iman, kecintaan kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dirasakan keimanan itu indah di dalam hatimu. Ini orang beriman. Loyalitas itu karena keindahan, dirasakan keindahan iman di dalam dadanya. Kecenderungan hatinya kepada keimanan, kelezatan dia mendekat diri kepada Allah, melaksanakan kebaikan, berdiri, berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu jiwa orang beriman, terikat dengan kuat kepada hak, kepada Allah, kepada Rasulnya, pada orang beriman. Yang mereka menegakkan sholat, yang mereka mengeluarkan zakat, yang mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Itulah orang yang berpihak kepada Allah. Disebut dalam surah Al-Maidah 55 dan 56. Ya, sesudah ayat 51. Larangan orang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Al-Maidah 51 yang membuat heboh. Jadi itulah orang beriman, berwala dan wal bara, itu tegas sekali. Dirasakan indah pada hati orang beriman. Keimanan itu, keadilan, kemuliaan, akhlakul karimah, berbuat kebaikan, dirasakan indah. Kebahagiaan yang dilakukan, yang dirasakan oleh beriman jika dia bisa melakukan keadilan, keutamaan, kebajikan. Bisa beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Bisa menjalankan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Bisa menggalang persaudaraan dan kasih sayang. Dia bisa berderma, menolong orang. Itu keindahan yang dirasakan pada orang-orang beriman. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Kemudian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan mereka benci, tidak suka. Ditanamkan ketidaksukaannya di dalam hati orang beriman terhadap apa? Terhadap kekufuran,
wal fusuqa, terhadap segala bentuk kefasikan, wal isyan, dan terhadap segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan. Ini orang beriman kalau imannya murni seperti ini, kecenderungannya kepada kebaikan, tidak suka terhadap segala bentuk kebatilan. Ulaika humur rasyidun, itulah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pendengar radio Silaturahim dan para pemirsa TV Rasil yang berbahagia. Inilah yang dimaksud dengan al-wala wal bara. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi kecintaannya kepada bentuk kekafiran, kecintaannya kepada orang-orang yang maksiat, kecintaannya, dukungannya, loyalitasnya diberikan pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, yang jauh daripada keutamaan, jauh dari hak dan kebenaran. Kemudian dia berikan loyalitasnya kepada mereka, berlepas diri tidak suka kepada keutamaan dan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dia memusuhi Al-Quran, dia memusuhi sunnah nabinya, dia tidak suka pada Islam, sekalipun sejuta kali dia ngaku orang beriman, cacat akidah keimanannya. Dan itu tidak akan terjadi bagi orang beriman. Aneh, kalau ada orang beriman kok berpihaknya kepada orang-orang yang tidak suka pada Islam. Aneh bin ajaib. Kalau kesetiaan, loyalitas diberikan pada orang-orang yang memusuhi Al-Quran, yang tidak suka pada orang sholat, pada orang ibadah, yang tidak suka melihat orang menyebut Allah dan beribadah kepadanya. Aneh bin ajaib. Kalau ini terjadi, jangan-jangan dia imannya hanya kamuflase belaka. Atau dia jual akidah untuk mendapatkan ya sekadar dunia. Dia gadaikan iman untuk mendapatkan kesenangan dunia. Sebab Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, badiru bil a'mali sholihah fasatakunu fitanun kakita'il lailil muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'min wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan sebaliknya. Kenapa? Ya bi'u qaumun bi aradi minad dunya. Nanti akan ada, beramallah kamu, berbuat baiklah kamu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi, akan ada fitnah. Fitnah itu ujian. Ujiannya itu seperti sekeping malam yang sangat gelap atau gelap gulita. Sehingga seseorang hidupnya meraba-raba, tidak bisa melihat nur dan cahaya kebenaran itu benar. Dia hidupnya meraba-raba, tidak jelas mau dibawa kemana. Sehingga pagi dalam keadaan mukmin, sore berubah jadi kafir. Sore mukmin, pagi sudah berubah menjadi kafir. Kenapa? Karena dia ada satu kaum yang menggadaikan agamanya untuk mendapatkan nilai materi yang sedikit. Banyak sekarang orang yang dagang, memperdagangkan akidah keimanannya. Demi apa? Demi fulus. Mafi fulus mampus. Demi piti. Tidak ada piti mati. Hidup baginya hanya ruang lingkup berkisar urusan perut kenyang, banyak uang, pikiran senang, itu saja. Tidak lebih dari itu. Sulit untuk bisa menembus, melihat benar itu benar, batil itu batil, susah. Orang begini cuma lihatnya cuma piti saja. Hanya uang saja. Hanya urusan perut saja. Ya kalau ini manusia orientasi hidupnya hanya sekitar itu, maka benar kata Sayyidina Ali, kualitas manusia yang berkisar urusannya urusan perut semata-mata, maka kualitas dirinya adalah tidak lebih dari yang keluar dari perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ayohal ikhwah rahimakumullah. Mari kita tempatkan al-wala wal bara bagi orang beriman pada tempatnya. Kita berikan wala, loyalitas, kesetiaan, ketaatan, ketundukan pada Allah, Rasul dan orang beriman. Dan kita
tempatkan wal bara, kita berlepas diri, antipati, bahkan kita bersikap memusuhi terhadap segala bentuk kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kejahatan, kedurhakaan, ketidakadilan. Itu harus tertanam terpatri dalam jiwa orang beriman. Mudah-mudahan al-wala wal bara kita tempatkan pada tempat yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.